Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saudara sudah membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 11 ya. Yang juga kemarin kita sudah pelajari ya. Saya percaya semua kita sudah mendengarnya. Hari ini saya memberikan tema yang terutama bagi Tuhan. Jadi bukan bagi kita. Kita ingin memahami, maksud saya malam hari ini, tema ini kita ingin mengerti apa sih yang paling utama dalam pemandangan Tuhan, ya. Yang terutama dari seluruh bagi Tuhan itu apa sebenarnya? Itulah sebabnya temanya yang saya bikin adalah yang terutama bagi Tuhan. Jadi bukan kita. Nah, hari ini ketika kita melihat apa yang terutama dalam pandangan Tuhan, maka kita mengerti untuk pandangan Tuhan itu terfokus kepada kita ya. Nah, perikop pembacaan kita kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11 itu sebenarnya terbagi dengan dua bagian. Kemarin saya sudah katakan dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah Hizkia sakit dan disembuhkan ya. Kemarin saya sudah berkata bahwa kemarin itu temanya Tuhan mengasihi ya. Kasih Tuhan itu besar ya. Kenapa? Karena harusnya Hizkia itu sudah selesai usianya. Tetapi ketika mendengar doanya Hizkia, maka kemudian Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Jadi itu bukan umurnya sebenarnya, tapi Tuhan tambahkan usianya. Ya. Kenapa? Karena kasihnya kepada Hizkia. Bukan karena umurnya bisa diperpanjang, tapi karena kasihnya itu kepada Hizkia, maka Tuhan rela mengubah rencana yang semula usianya hanya segitu, tapi diperpanjang lagi 15 tahun lagi. Itulah sebabnya saya memberikan tema kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita ya. Yang kedua, dari perikop ini kita membaca perikop ini, kemarin saya katakan bagian yang kedua adalah tanda. Jadi ayat 8 sampai ayat 11 itu soalnya ada bicara soal tanda di situ. Ya. Tanda bahwa Tuhan akan melakukan firman-Nya. Jadi perikop ini dibagi dua, bagian yang pertama Hizkia sakit dan sembuh. Yang kedua, perikop ini berbicara soal tanda yang diberikan Tuhan, yang diminta Hizkia untuk sebagai menguatkan apa yang Tuhan katakan itu benar. Ya. Nah, kita sudah melihat bahwa Allah adalah penuh kasih. Ya, itu sebabnya saya katakan Allah yang penuh kasih itu harusnya umurnya sudah selesai, tetapi Tuhan perpanjang 15 tahun lagi. Itulah sebabnya saya memberikan tema Allah yang penuh kasih. Ya, memperpanjang 15 tahun lagi. Itu yang kemarin. Jadi umur manusia itu tidak harus tua. Umur manusia itu tidak harus sampai rambut ubanan. Ya, walaupun pada dasarnya, pada umumnya seperti itu. Tetapi yang benar itu sebenarnya setiap orang itu Tuhan sudah berikan usia. Ya. Sebelum dia lahir, dia sudah ditentukan usianya berapa. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali Tuhan yang akan mengaturnya. Tuhan bisa memperpanjang, Tuhan bisa juga memperpendek karena sesuatu hal. Tetapi pada dasarnya umur manusia itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun di dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa menambah dan menguranginya, ya. Bisa ditambah, berarti bisa dikurangi. Ya, sama saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk kepada yang bagian yang kedua, yaitu tanda. Ya, tanda yang diminta atau yang diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu benar. Ya. Tanda itu adalah sebuah petunjuk. Ya, tanda adalah sebuah petunjuk untuk menolong kita menemukan
apa yang kita cari atau apa yang kita tunggu. Ya. Jadi apa yang diberikan tanda, umpamanya kalau kita sedang menjemput seseorang tamu dari bandara yang kita tidak pernah kenal, belum pernah kita temukan, dengan berjanji ada sebuah tanda atau tulisan, maka itulah dengan tanda itu kita bisa menemukan, oh ini dia yang menjemput saya, oh ini dia yang saya jemput. Ya. Jadi tanda itu adalah sebuah petunjuk untuk menolong kita menemukan apa yang kita cari atau yang kita tunggu. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang berdoa minta tanda. Ya. Cuman kadang-kadang sudah diberi tanda, belum juga percaya. Itu yang repot itu. Jadi tanda adalah sebuah petunjuk untuk menolong kita menemukan apa yang kita cari, apa yang kita tunggu. Jadi malam ini, dalam bagian ini, Hizkia minta tanda. Ya. Tanda untuk menguatkan, untuk memastikan, ya, bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, yaitu bahwa dia akan sembuh, bahwa dia hari ketiga akan pergi ke rumah Tuhan, bahwa dia akan bahwa orang Yehuda akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka Hizkia minta tanda. Ya. Apa tandanya? Ya. Apa tandanya bahwa aku akan sembuh dan hari ketiga aku akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, itu Hizkia minta tanda itu. Nah, ayat 8 itu mengatakan begini. Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Ada satu lagi sebenarnya yang dia tidak sebutkan di situ, bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yehuda. Tidak disebutkan oleh Hizkia. Nah, ini saya pikir ada sesuatu ini hatinya Hizkia ini, ya. Tapi ini ayat yang ke-8, yang tulisan ayat yang ke-8. Apa tandanya? Kemudian ya, Tuhan menjawab bahwa Tuhan bertanya juga, kamu mau minta tanda apa? Dua pilihan yang diminta Tuhan kepada Hizkia melalui Yesaya. Kamu mau minta yang mana? Ini tanda-tanda matahari yang dibuat oleh Ahaz ini mau mundur atau mau maju? Ya, Hizkia bilang kalau maju itu biasa. Tapi kalau mundur itu yang gak biasa. Karena itu Hizkia minta tanda mundur. Mundur ke belakang 10 tapak. Nah, jadi itu yang diminta oleh Hizkia. Nah, saya memberikan di situ pertanyaan. Kenapa ya Hizkia minta tanda kepada Tuhan? Ya, kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan oleh Hizkia, minta tanda masih wajar. Nah, yang ini kan hanya Tuhan bilang, oh aku akan memperpanjang, kamu akan sembuh, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Hari ketiga kamu akan ke rumah Tuhan. Cuma nunggu 2 hari loh. 3 hari, tapi dia minta tanda. Nah, ini kenapa ya Hizkia minta tanda kepada Tuhan? Nah, ini sebuah renungan juga bagi kita. Nah, bukankah Tuhan yang berfirman? Nah, apakah kita ini pernah berpikir kalau Tuhan berfirman itu apa main-main atau guyonan atau serius? Nah, ini. Nah, Tuhan yang berfirman kepada Hizkia, tapi dia minta tanda. Bukan karena dia disuruh kerja, enggak. Cuman mendengar berita bahwa dia akan sembuh. Ya. Bukankah dia percaya sama Tuhan? Nah, ini sebuah renungan sebenarnya. Kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Andai kata peristiwa ini datang kepada kita, kenapa? Ya, kenapa kita harus minta tanda kepada Tuhan? Kalau cuma sembuh, kan tinggal amin, dalam nama Yesus aku percaya. Iya kan? Apa tandanya? Padahal cuma 2 hari. Ya, ini jadi renungan aja bagi kita sebenarnya. Nah, ada 2 hal sebenarnya kenapa Hizkia minta tanda. Ya.
Ada dua hal menurut saya, kenapa Hizkia minta tanda ketika Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia akan sembuh, hari ketiga dia akan masuk ke rumah Tuhan. Ya, yang pertama karena Hizkia ada keraguan terhadap janji Tuhan. Sebab tadinya firman Tuhan juga yang berbicara kepada dia bahwa dia tidak akan sembuh lagi, tapi dia akan mati. Makanya Yesaya berkata, sampaikanlah pesan terakhirmu, sebab engkau tidak akan sembuh, tapi engkau akan pulang, akan mati. Tetapi tiba-tiba kemudian ada ralat firman Tuhan datang lagi kepada dia, oh enggak, dah jadi mati. Ya, dah jadi mati, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Mungkin ini juga yang membuat dia ragu. Yang betul yang mana ini? Jangan-jangan Yesaya salah dengar. Nah, mungkin pemikiran saya begitu. Kenapa Hizkia harus minta tanda? Ya, kalau ini mungkin ya wajar. Kalau ini yang dipikirkan oleh Hizkia, kenapa dia minta tanda? Tapi kalau menurut saya, ya seperti yang tadi saya bilang, ada ya kenapa? Karena kita tidak melakukan apa-apa kok, tinggal menunggu sembuh atau mati kan gitu. Ya, tapi dia minta tanda. Ya. Bagian yang kedua, kenapa Hizkia minta tanda? Mungkin juga ini menunjukkan bahwa seringkali kita atau Hizkia juga ragu terhadap firman Tuhan walaupun kita yang berdoa. Nah, saudara lihat bahwa Hizkia kan berdoa ketika dia bilang, engkau tidak akan matilah, engkau tidak akan sembuh, tapi engkau akan mati. Nah, ketika dia mendengarkan suara itu, dia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa. Untuk apa dia berdoa? Memperpanjang umurnya, ya kan? Supaya dia sehat, supaya dia tidak mati. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Tuhan jawab, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tapi dia ragu. Ini dia. Kita juga sering seperti ini. Ya. Seringkali juga kita seperti ini. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Kita doa, Tuhan jawab, tapi kita tidak mau melakukannya. Nah, ini yang repot. Ya, ini yang repot. Di gereja Tengger kita sudah bilang bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan dosa-dosamu. Nah, di GP Tengger kita sudah bilang, bongkar semua itu yang tidak suka, maka Tuhan akan membuat kita menjadi luar biasa. Nah, itu firman Tuhan. Nah, sekarang apakah kita ragu dengan itu? Ya, ini yang sering kali kita lakukan. Ya, jadi mungkin saja Hizkia memang berdoa, tapi apa yang dia doakan tidak dipercayai, tidak memiliki iman dalam bagian itu. Ya, ya mungkin ini juga sering terjadi sama kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, jangan ragu. Sebab orang-orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, percaya. Ya, jangan berdoa kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, ngapain kamu berdoa? Jadi kalau kamu berdoa, kamu harus percaya. Ya, jangan seperti ini. Ya. Kalau orang berdoa tapi bimbang, tidak akan mendapat apa-apa. Sebab seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Nah, seringkali kita berdoa seperti itu. Kita yang berdoa, tapi kita yang ragu. Nah, kalau kita ragu, untuk apa kita berdoa? Seharusnya kalau kita berdoa, kita imani bahwa Tuhan pasti menolong, menjawab doa kita. Kecuali Tuhan sudah jawab. Tuhan berkata, oh yang kau minta tidak boleh. Nah, itu kita harus percaya juga. Kalau begitu yang bagaimana? Nah, kita percaya kalau Tuhan sudah jawab dari doa kita. Selama Tuhan belum jawab, kita harus percaya apa yang kita doakan. Ya, begitu. Kalau saudara percaya sembuh, ya sembuh.
Sebelum Tuhan berkata kamu tidak sembuh, kita harus percaya sembuh. Baru kita berdoa. Kalau kita tidak percaya, tidak usah berdoa. Ya. Jadi yang dimaksud itu yang saya maksud. Kalau kita sudah berdoa, kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan akan dengar. Tetapi kalau Tuhan sudah jawab, maka kita harus percaya apa yang Tuhan jawab itu. Ya. Kalau kita mau berargumen lagi kepada Tuhan seperti Hizkia, ya Tuhan, aku kan sudah baik, perpanjang umurku. Boleh, boleh. Percaya lagi. Kalau Tuhan jawab lagi, percaya dengan jawabannya. Ya, sebelum Tuhan jawab, percayalah apa yang kau doakan. Jangan bimbang, kamu akan menerimanya. Itu firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Jadi jangan berdoa kalau tidak percaya. Kalau kamu sudah berdoa, harus percaya. Tuhan pasti jawab. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Cuman Yosua yang bilang amin. Nah, ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang. Maaf, ini HP laptop saya ini kenapa ya kalau saya tulis bayang keluarnya baying. Ya. Iya, sering itu. Seperti itu dari tadi. Nah, ini belum tak perbaiki ternyata. Dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Kalau di kitab Yesaya ditambahkan lagi, dengan demikian matahari juga mundur ke belakang. Nah, yang saya ingin jelaskan sekali lagi, bahwa matahari mundur ke belakang. Ya, ini bukan mobil yang bisa mundur. Ya, tidak ada penggerak, tidak ada ininya. Matahari itu sudah di-setel. Sudah di-setel, begitu jalannya terus sampai kiamat. Tapi kecuali 2 kali peristiwa. Peristiwa pertama ada zamannya Hizkia. Peristiwa yang kedua ada di zamannya, lupa saya siapa itu namanya, zamannya Yosua. Ya, zamannya Yosua. 2 kali Tuhan mengubah jalannya matahari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayang-bayang itu yang diminta oleh Yesaya, kamu pilih yang mana, maju atau mundur? Nah, Hizkia minta mundur. Nah, Yesaya berdoa kepada Tuhan, dan maka Tuhan mendengar jawabannya, bahwa bayang-bayang itu mundur 10 tapak ke belakang. Tuhan mendengar permintaan Hizkia, karena Tuhan ingin membuktikan. Ya, kenapa didengar? Tuhan ingin membuktikan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah benar. Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Ahaz, dia akan sembuh. Dia akan diperpanjang umurnya 15 tahun. Dia akan diselamatkan, Yehuda akan diselamatkan. Itu betul akan terjadi. Maka Tuhan memberikan tanda. Tandanya adalah mundur matahari, sehingga bayang-bayang itu mundur 10 tapak ke belakang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah keseriusan Tuhan. Ya, ini adalah keseriusan Tuhan, membuktikan keseriusan Tuhan, di mana apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu iya. Ya, memang Tuhan tidak pernah berdusta, kan? Tuhan juga tidak pernah bermain-main. Tidak pernah berkata begini, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, tapi aku pura-pura, ya, aku main-main, atau aku bohong. Tidak ada. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan juga tidak berguyon dalam bagian itu. Jadi Tuhan itu selalu serius. Ya, saudara perhatikan kata-kata saya ini. Tuhan itu selalu serius. Ketika Tuhan berkata rambut di kepalamu bisa dihitung, itu serius. Ketika Tuhan berkata sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, itu juga serius. Ya. Ketika Tuhan berkata aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam, itu juga serius.
Tuhan tidak pernah guyon. Karena Tuhan dia adalah Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh berkata ya dan amin. Ya. Nah, pelajaran yang penting yang kita perlu pelajari hari ini. Pertama, kita menemukan bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Hizkia, ya, bahwa Allah pasti melaksanakan firman-Nya. Ya. Ini yang kita temukan bagian yang pertama. Kita menemukan bahwa Tuhan memberikan tanda kepada Hizkia di mana Allah pasti melakukan firman-Nya. Yaitu yang saya bilang tadi. Tuhan tidak pernah guyonan. Ya. Tuhan tidak pernah tidak serius. Dia tidak pernah berkata, aku cuma ngomong. Tidak serius. Tidak. Tapi Tuhan adalah Allah yang sungguh serius. Ketika dia berfirman, maka semuanya itu akan digenapi oleh Tuhan. Ini yang kita temukan bagian yang pertama. Dan Tuhan memberikan tanda. Di mana bahwa dia pasti melakukan firman. Ya, mungkin kita tidak menemukan tanda. Tetapi yang pasti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan, itu ya dan amin. Bagi orang-orang yang percaya. Karena itu perlu kita pahami ini. Ya, perlu kita mengerti ini. Apa yang Tuhan firmankan itulah yang akan terjadi. Makanya setiap firman yang kita terima, kita dengarkan baik-baik dan kita lakukan dengan baik-baik. Karena Tuhan itu pasti melakukan apa yang sudah difirmankan. Ya. Yang kedua, kita juga menemukan di situ, ini penemuan yang pertama bahwa Tuhan memberikan tanda sebagai bukti bahwa dia akan melakukan firman-Nya. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa Allah mengubah, ya, mengubah ciptaannya. Saya sudah berkata bahwa matahari itu sudah di-setel. Tidak bisa diubah-ubah itu. Sudah di-setel. Dia 12 tahun siang, 12 jam siang, 12 jam malam. Dan itu terus sampai nanti Tuhan menghancurkan semua apa yang ada. Tetapi matahari itu berjalan seperti itu seterusnya. Dia hanya berubah kalau Tuhan yang mengubahnya. Tidak bisa berubah kalau Tuhan tidak mengubahnya. Nah, kita menemukan di sini bahwa Allah mengubah itu. Untuk apa dia mengubah itu? Hanya ingin memberikan tanda kepada Hizkia, kepada Yosua, ya, memberikan tanda bahwa apa yang difirmankan itu benar akan terlaksana. Yang saya heran kenapa harus tanda ini, ya? Kenapa Tuhan tidak minta tanda? Kenapa Tuhan tidak memberikan tanda sesuatu yang tidak harus mengubah apa yang diciptakan? Kenapa harus memberikan tanda apa yang diubah? Ya, mungkin juga karena memang usianya Hizkia diubah. Ya, mungkin juga. Tetapi saya percaya bukan hanya itu. Tuhan ingin membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu serius kepada Hizkia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu bahwa serius sampai dia mau mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari awalnya. Ya. Ini satu bukti yang kita temukan dari apa yang kita baca. Jadi dua hal ini yang kita temukan dalam keadaan pembacaan kita. Yang pertama, bahwa bahwa kita menemukan tanda diberikan kepada Hizkia, menunjukkan keseriusan. Yang kedua yang kita temukan di situ, untuk memberikan tanda Allah mengubah. Nah, saya ingin bikin tanda kutip, mengubah.
kebiasaan yang sudah dikerjakan oleh Allah, yaitu perjalanan matahari 12 jam siang, 12 jam malam, diubah oleh Tuhan. Yang walaupun dikembalikan perjalanannya sama 12 jam lagi. Tapi dua peristiwa itu, zamannya Yosua dan zamannya Hizkia, pernah Tuhan ubah. Karena itu jangan percaya hari-hari lagi. Karena hari-hari itu sudah bergeser. Mungkin saudara berkata hari ini Senin, hari ini hari Kamis. Tapi sebenarnya belum tentu hari Kamis hari ini. Andai kata dihitung mulai dari kejadian, mulai penciptaan. Karena Tuhan sudah mengubah. Berapa jam dia ubah, kita tidak ngerti. Makanya jangan percaya dengan hari-hari, ya. Semua hari itu baik, karena Tuhan sudah geser semua, menjadi geser kepada yang baik. Jadi dua hal ini yang kita temukan. Ya, kita bisa melihat untuk membuktikan bahwa Allah menjanjikan apa yang dijanjikannya itu. Dia berani mengubah apa yang sudah diciptakan. Ini yang kita lihat dari bagian ini. Nah, akhirnya saya melihat bahwa apa yang paling utama bagi Tuhan, ya, sebenarnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kita bisa menyimpulkan apa yang paling utama bagi Tuhan. Makanya temanya saya berikan tadi, bagi yang paling utama bagi Tuhan. Ya, apa yang paling utama bagi Tuhan. Jadi akhirnya saya bisa melihat bahwa bagian dari bagian ini, yang paling penting bagi Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam hal ini Hizkia, ya. Dalam hal ini orang Yehuda, ya. Dalam hal ini orang Yehuda, karena yang mau diselamatkan itu Yehuda, yang mau disembuhkan itu adalah Hizkia. Saudara perhatikan, saya bisa menyampaikan ini. Ini yang saya lihat. Bagi Tuhan, bukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu umurnya Hizkia. Bukan pertimbangan utama, bukan itu. Tuhan tidak menjadi pertimbangan utama bahwa Tuhan sudah menciptakan jadilah matahari, ya, berkeliling 12 jam siang, 12 jam malam. Itu tidak menjadi yang paling penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan ubah. Iya kan? Kalau Tuhan mau mengubah, berarti bukan itu yang utama. Dia lebih utama yang lain. Sampai dia rela mengubahnya itu. Jadi apa yang utama? Dia menunjukkan bahwa firman-Nya adalah yang utama. Apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti ya dan amin. Nah, itu yang utama kan? Yang kedua, yang utama adalah kita. Karena Hizkia lah dia mau melakukan itu. Karena Yehuda lah dia mau melakukan itu. Ya kan? Jadi yang utama itu adalah kita. Yang utama itu adalah firman-Nya. Apa yang difirmankan pasti jadi. Yang utama itu adalah perhatian Tuhan adalah karena kita lah dia mau mengubah itu. Ya, ini yang saya akhirnya bisa lihat. Akhirnya saya bisa melihat bahwa yang paling utama bagi Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah diucapkan ya dan pasti amin. Ya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling utama bagi Tuhan? Firman-Nya pasti digenapi. Apa yang paling utama bagi Tuhan? Kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita, dia rela melakukan banyak hal. Saudara lihat, Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia yang dimaksud siapa? Kita. Ya. Hingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Saudara lihat bahwa dia siap memberikan anaknya yang tunggal. Asal kita, ya, yang dikasihinya itu menerima firman-Nya, menerima kasih-Nya. Jadi akhirnya kita bisa melihat itulah yang paling utama bagi Tuhan. Tuhan mau memperpanjang umur Hizkia karena kasih-Nya kepada Hizkia yang berbuat benar itu, ya. Itu fakta yang kita lihat. Tuhan mengubah jalan matahari untuk menunjukkan tanda bahwa Hizkia
pasti diperpanjang umurnya. Bahwa Yehuda pasti diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengubah itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Tuhan akan melakukan firman-Nya. Saudara, sekali lagi saya ingin berkata kepada saudara, yang utama bagi Tuhan adalah apa yang difirmankan itu pasti jadi. Yang utama bagi Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan itulah Tuhan rela mengubah apa yang sudah diciptakan. Saudara perhatikan, apakah saudara orang yang takut Tuhan? Andalah yang paling utama bagi Tuhan. Saudara, saya ingin berkata, semua peristiwa bahkan mungkin COVID ini pun terjadi. Ya, saya ingin berkata kepada saudara, saya ingin mengulangi sekali lagi, perhatian Tuhan adalah firman-Nya. Perhatian Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu kalau saudara takut akan Tuhan, percayalah engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Karena itu kalau saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dengarkan baik-baik. Mungkin peristiwa ini akan membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Apa yang difirmankan Tuhan, ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang terutama. Siapa yang percaya kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada Dia. Amin.